Iya, iya. Ya, saya mendapatkan dokumen yang mengatakan bahwa ada nyamuk yang akan disebar di Bali tanggal 13 November yang akan datang. 13 November ini? Ya. Nyamuk apa ini? Nyamuk buatan atau nyamuk asli atau nyamuk apa ini? Ya, kalau saya boleh bilang ini nyamuk bionik. Bionik? Ya, dulu kan ada $6 million man, manusia bionik. Oke. Ya, artinya ini nyamuk buatan. Sosialisasikan di masyarakat, bahkan banyak surat edaran. Ya, di Kalimantan pun ada, saya dapatkan surat edarannya bahwa akan diterapkan akan digalakan masalah vaksinasi Japanese encephalitis untuk mengatasi virus dari nyamuk kuleks. Konsepnya kan tadi buat masalah, cipta reaksi, beri solusi, udah. Konsepnya selalu sama. Nah, Jenderal, tadi saya mendengar Jenderal ada menyebut masalah baru yang akan terjadi, proyek agenda nyamuk gitu ya, kalau nggak salah, dan kaitannya dengan Bali juga itu saya dengar. Mungkin bisa dijelaskan, Jenderal, karena saya dari Bali juga, mungkin biar tahu lah sedikit. Biar masyarakat Bali waspada ya. Ya, ya, ya. Ya, saya mendapatkan dokumen yang mengatakan bahwa ada nyamuk yang akan disebar di Bali tanggal 13 November yang akan datang. 13 November ini? Ya. Nyamuk apa ini? Nyamuk buatan atau nyamuk asli atau nyamuk apa ini? Ya, kalau saya boleh bilang ini nyamuk bionik. Bionik? Ya, dulu kan ada $6 million man, manusia bionik. Oke. Ya, artinya ini nyamuk buatan. Ya, nyamuk buatan yang akan disebar. Apakah ini berkaitan dengan nyamuk kuleks ya, yang berkaitan dengan ujung-ujungnya juga vaksin. Vaksin yang tadi saya sebutkan, yang sudah mulai disosialisasikan di masyarakat, bahkan banyak surat edaran. Ya, di Kalimantan pun ada, saya dapatkan surat edarannya bahwa akan diterapkan akan digalakan masalah vaksinasi Japanese encephalitis untuk mengatasi virus dari nyamuk kuleks. Oke. Nah, dari istilahnya saja udah menggunakan istilah asing. Kuleks. Kuleks. Ya. Ini berarti nyamuk buatan gitu kan? Nanti disebarnya di Bali tujuannya untuk sama kayak COVID berarti? Sama kayak COVID kemarin? Apanya sama? Skemanya atau konsep mereka? Sama. Konsepnya kan tadi buat masalah, cipta reaksi, beri solusi, udah. Konsepnya selalu sama. Itu nyamuknya dalam bentuk nyamuk seperti yang kita ketahui bersama kayak gitu? Iya, bentuknya kurang lebih sama. Cuman kan kalau namanya sudah rekayasa genetik, tentunya ada maksud yang terkandung di situ. Kenapa nyamuknya disebar? Kira-kira nyamuknya ini akan seperti apa ya? Kira-kira bentuk wujudnya ini? Ya seperti nyamuk. Seperti nyamuk biasa. Seperti nyamuk. Hidup seperti biasa. Ya seperti nyamuk. Gitu. Tapi mereka menciptakan ini atau memang? Kan bahkan dari tahun lalu sudah rame itu. Bill Gates datang ke Jawa Timur. Ada kok itu. Bill Gates dalam berita, Bill Gates diam-diam datang ke Jawa Timur terus. Untuk? Ya untuk membudidayakan ini nyamuk ini. Nyamuk. Ya. Oh. Ada kok beritanya. Oh, memang nyamuk yang hidup ini. Tapi diberi genetik atau diberi nanti gini. Jadi baiknya nanti hasil daripada pembicaraan kita ini tampilkan itu. Oke. Yang nyamuk yang sudah diinikan Bill Gates. Apakah ini yang dimaksud? Oke. Tapi selalu seperti yang dari tadi saya paparkan tadi, ketahuilah kalau setiap ada pemberitaan di media yang seperti ini, ujung-ujungnya sudah ada solusinya. Nah, dianggap solusi, padahal sebenarnya mereka sudah solusi ini sebagai tujuan utama sebenarnya. Oke. Seperti yang Jenderal jelaskan tadi ya. Tujuan utamanya itu sebenarnya. Contoh misalnya, ada begini, pengen vaksin, buat dulu alasannya.
supaya orang maklum atau lumrah dengan menerima vaksin ini. Oke. Itu tujuannya. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh orang Bali agar aman dari proyek atau agenda ini, Jenderal? Apa yang bisa dilakukan? Ya cari akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Ya siapa yang menyebarkan itu? Terus kalau misal sudah tahu siapa yang menyebarkan? Ya gugat. Gugat dong. Jadi bongkar rahasianya. Jangan diam. Seperti saya misalnya. Sampaikan dengan berani. Oke. Contoh di Jakarta ada polusi. Buktikan polusinya. Jangan cuma mereka yang bisa ngomong seperti itu. Indikatornya mereka bisa itu apa? Pasti mereka pakai alat. Alatnya dari mana? Buat sendiri atau beli? Atau siapa yang ngajarin? Pasti ada yang ngajarin. Nah pertanyaannya kok kenapa Jenderal bisa menyimpulkan oh ini proyeknya Bill Gates? Ini Bill Gates yang gitu. Bukan, kan sudah ada beritanya. Oh sudah ada beritanya ya? Oh dari tahun lalu, tadi kan saya ngomong. Oke. Makanya nanti tampilkanlah di podcast ini. Ya. Saya ngomong begitu. Dokumennya tampilkan. Jenderal dapat ini dari mana? Tahu ini? Ya kalau kayak gitu nggak perlu. Oh nggak tahu. Ya lihat aja Yang nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke. Ya. Oke. Kalau nanti terjadi berarti Saya tampilkan ya ya podcastnya. mudah-mudahan dengan kita buka sekarang mereka malu hati. Ya. Kan begitu. Biasanya kan maling. Kalau kita udah mau kasih tahu kan nanti ada maling. Ya tentunya ada penjaganya. Sebentar. Siap. Bentar. Ada maling, dijagain, nggak jadi malingnya kan gitu. Oke. Nah mudah-mudahan mereka malu hati. Kalau malu hati, mereka mengurungkan atau menunda sampai lengah. Ini kan cuma salahnya itu. Ya. Ini kita podcastnya itu Jumat 3 November lah, tanggal jam 17.07 WIB. Nah bisa di zoom nih bro ya. Nanti kalau kejadian nanti baru saya share ini Jenderal. Kalau kejadian, nah ini bisa di zoom. Jadi kalau kejadian, kita udah tahu duluan gitu. Enggak, karena saya dapat dokumennya. Oke. Sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan ini tidak kejadian. Mudah-mudahan. Tapi rencana itu sudah ada. Oke. Ya. Rencana itu sudah ada dan sudah banyak yang tahu sebenarnya. Dampaknya apakah sama seperti gejala yang akan ditimbulkan sama seperti penyakit manusia ini kayak flu, batuk, atau ada yang lain? Nanti mereka akan umumkan itu. Oh. Dampaknya seperti apa? Akan mematikan juga kah? Ya. Mematikan juga kah? Mati itu bukan urusan mereka, urusan Tuhan. Coba bangun. Protokolnya yang mematikan gitu. Ya, protokolnya yang mematikan. Oke, siap. Jadi jangan selalu dihubungkan atau penyakit mematikan kita. Oke, siap. Yang membuat kita mati Tuhan. Jadi ini mereka mau giring kita supaya konsep sains yang kita imani. Padahal kita hidup bukan dari sains, kita hidup dari kuasa Tuhan. Siap. Sehingga orang dibikin ini orang yang percaya sains akhirnya tidak punya iman kepada Tuhan. Oke. Ini sebenarnya permainan itu. Ya. Kayak bilang air bakal dibatasin karena takut habis apa segala macam atau tanah turun. Emang dia itu kan konsep mengukur kuasa Tuhan. Itu kan nggak bener. Oh ini bahan bakar fosil akan habis. Itu kan dia ngukur kuasa Tuhan. Minyak itu, ya. Kalau seperti di Papua itu tinggal ambil kayak air. Oh. Makanya Pak, saya bertemu dengan sahabat-sahabat dari Papua. Mereka bingung kenapa minyak harus mahal. Di tempat kami diambil, dibakar, nyala. Jadi sebenarnya kita harus paham bahwa manusia ya sistem ini sedang menggiring kita untuk tidak percaya dengan Tuhan. Kita digiring untuk percaya bahwa semua bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Oke. Itu sebenarnya. Konsep monkey business juga berarti ini ya. Jadi Sengaja dibuat. orang-orang dibuat takut karena kematian itu bisa diukur dengan sains. Padahal kematian kita bukan tergantung, ya termasuk nafas kita disuruh pakai masker dan sebagainya. Mereka mengukur kuasa Tuhan. Ya, oh ini polusi, dia lupa bahwa alam ini punya mekanisme. Contoh yang paling gampang, malam ini tahun baru, besok bangun langit cerah ceria.
Artinya apa? Alam sudah punya mekanisme sendiri untuk membersihkan udara dari segala polusi. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Tapi manusia dibangun dengan konsep kuantitatif sehingga kuasa Tuhan pun mau diukur dan dibatasi. Sehingga manusia-manusia digiring percaya dengan sains. Oke. Gitu. Menarik ini. Dan sensitif. Enggak lah, nggak sensitif yang. Mereka yang sensitif itu berarti mereka yang berbuat. Oke. Oke. Kan gampang. Masalahnya ini kan media atau platform. Ya kan sistemnya mereka yang kuasai juga kan. Ya udah. Kalau kita. Ya udah, kan sama. Apa bedanya dengan yang tadi? Gitu. Mereka sudah bikin undang-undangnya, undang-undang IT. Berarti nanti ketika orang rame-rame podcast, mereka sudah siapkan. Sama juga seperti ada aktivis namanya Pak Haris Ashar. Oh, oke. Sekarang lagi di. Ya. Saya juga menggunakan undang-undang IT. Udah tahu lah ini payung hukum untuk melegalkan perbuatan yang tidak legal, tetapi yang legal yang diatur oleh payung hukum tadi. Betul. Itu yang disebut konstitusi. Jadi sistem ini menggunakan peraturan untuk mengawal dia punya agenda. Siap. Gampang kan? Saya tertarik juga dengan statement jenderal di podcastnya siapa itu tentang internet suatu saat akan shutdown, dimatiin. Mungkin seperti itu. Sangat. Makanya kenapa digiring semua pakai internet? Serentak itu, serentak semuanya. Ya serentak apa enggak ya dia tinggal suka-suka dia milih yang mana. Oh, di daerah sini gitu. Dia biar timbul kepanikan. Kalau orang sudah tersentralisasi di situ terus mau ngambil uang gimana? Mau menghubungi orang gimana? Dan nanti mobil listrik juga pada akhirnya akan menggunakan internet. Karena di mobil listrik itu pasti ada komputerisasi. Iya. Ini step by step. Pasti. Step by step. Setiap komputeris nanti akan terhubung dengan internet. Oke. Nah, untuk membuat terhubung dia harus punya pulsa. Nah. Jadi pulsa nanti jadi bahan bakar. Berarti bisnis besar ini ke depannya pulsa ini sebenarnya. Iya, udah. Oke. Akhirnya, tapi orang-orang yang sudah nyaman dengan comfort zone, jadi kita mau balik lagi ke zaman batu gitu kan. Nah, betul. Gimana itu Jenderal kalau kayak gitu? Ya. Berarti kalau kita menolak hidup itu pilihan. Kamu mau hidup dengan cara begini, silakan. Kamu mengambil pilihan. Ya. Tetapi ini adalah kalau di Muslim sistem Dajjal, kalau di Kristen antikris. Berarti saya sudah memilih hidup dengan dunia. Dunia ini dikuasai iblis. Berarti saya masuk ke dalam sistemnya iblis. Kalau saya sudah masuk ke sistemnya iblis, berarti kita sudah lepas kendali dari kendalinya Tuhan. Makanya setiap manusia nanti akan dikasih barcode yang disebut dengan QR code. Berarti bukan nick lagi ya? QR code. Tinggal scan, ini. Iya, langsung brut. Tapi kan bagi orang intelektual ya silakan saja. Ya, silakan saja. Bahkan hidup adalah pilihan. Bagi mereka terserah. Tapi catat omong saya, mampus akibatnya. Semakin nyaman Anda, semakin cepat Anda mampus. Ya, semakin cepat. Resiko ya, sekarang ini kalau misalnya ikutin sistem itu, kamu tidak disukai, di freeze digital money-nya gimana? Atau kamu punya uang boleh, tapi kamu hanya dibatasin boleh belanja tidak lebih dari 1 kilometer dari rumahmu. Gimana? Pokoknya mereka mau ngatur semua. Enggak, ingat itu kalau 1 kilometer dari rumah gimana? Nggak bisa kamu terbang ke Jakarta. Ya betul. Saya pernah mendengar dulu ada video mengatakan di forum apa itu yang global lah itu. Di suatu 2030 apa 2045 itu semua orang tidak punya apa-apa tapi bahagia. Itu Jenderal pernah mendengar. Itu dari Klaus Schwab, dari ketuanya World Economic betul, Forum. World Economic Forum. Ya, itu Klaus Schwab namanya. Itu kok bisa Dan dia datang ke Indonesia waktu itu bertemu dengan Presiden
kita. Ya, Jokowi berarti ya. Ya. Nah itu gimana? Kita nggak punya apa, tapi kok bisa bahagia gitu? Gimana itu ya? You have nothing but you get happy. Itu bagaimana? Ya memang kita punya hasil yang dikumpulkan selama ini akan sia-sia karena akan diambil oleh mereka. Termasuk kita punya aset tanah, rumah. Iya, lama-lama kan sulit mendapatkan ekonomi. Dijual. Tanahmu akan kau gadekan. Oke. Tetapi tidak ada pekerjaan yang bisa mengambil kembali. Otomatis kan disita. Iya. Cara menjeratnya kan seperti itu nantinya. Ya begitu susah, jual barang, jual ini, jual itu. Kalau kita you get happy-nya apa? Lu nggak usah kerja, dikasih makan. Tapi suka dia. Saya jatahin ya, nih. Ini kan cuman komunis berarti ya lebih. Ini kan cuman apa namanya? Dia membangun imajinasi saja. Wah happy apanya? Yang ada semu, makan hati. Semu ya happy-nya. Nggak ada happy semu. Kebahagiaan semu Enggak, lah. dia yang pakai tagline seperti itu supaya kita santai-santai menghadapinya. Ya. Padahal nanti kita makan hati. Makan hati, menderita batin, dan akhirnya semuanya larinya ke batin. Happy itu kan bicara jiwa. Ya. Jadi sebenarnya jiwa kita yang mau dihantam. Sampai orang frustrasi. Saya sudah kumpulkan misalnya harta sekian banyak. Tahu-tahu raib dalam satu ini. Terus kita nanti makanannya itu ditentukan sama dia dan isinya itu adalah sintetis atau racun. Ini pernah terjadi di Estonia. Enggak, itu masalah internet. Oh, masalah internetnya. Ya. Oke. Oh, beda-beda konteksnya. Beda, konteks. Pak. Oke. Di Estonia itu mereka dikalahkan oleh Rusia dalam 1 minggu. Apa yang dilakukan? Listriknya dimatiin. Sudah, selesai. Oke. Orang yang pakai AC nggak bisa menderita. Orang mau ambil uang, listrik mati, ATM mati. Dia mau belanja karena sudah pakai apa namanya? Sudah pakai elektronik, ya kartunya nggak bisa jalan. Ya. Si restoran atau si toko nggak bisa mencatat barang yang mau diambil orang. Akhirnya tidak ada terjadi transaksi kan? Ya, lalu lintas lampunya mati. Wah, kalau kayak Jakarta pasti apalagi kalau ya, saya bayangkan itu pesawat terbang nggak bisa terbang karena apa? Menara kontrol tidak jalan. Ya, kalau navigasi nggak bisa jalan. Luar biasa kan? Makan itu modern. Nah inilah cara mendesain. Buat masalah, cipta reaksi, beri solusi. Solusi apa? Lu ikut gue. Terakhir nanti gitu. Sama analoginya seperti Makanya mereka takut sekali kalau kita tuh tidak ngikutin dia. Kalau kita mandiri itu makanya sudah lama mereka rancang. Tapi termasuk pangan. Adakah solusi ada. Mau nggak? Tapi solusi yang ada real, nggak? Yang konkret. Iya konkret itu. Gimana itu, General? Ya kerjakan dulu. Bagaimana mau kita? Apanya dikerjakan, General? Ya solusinya itu. Apa itu solusinya? Pertama mau dulu nggak? Mau dulu. Ya ada kemauan tidak? Ya. Jangan minta solusi tapi nggak mau ngerjain, percuma. Oke. Mau untuk Tadi kan nanya, ada solusi nggak? Nah, pertanyaannya mau apa enggak? Gitu misalnya loh. kalau mau, ya? Mau? Nggak, saya mau tanya mau apa enggak? Mau misalnya. Mau, berani nggak? Nah, masalahnya kan Kenapa? sampai diberani ini jadi kenapa tidak berani? Saya tanya balik. Karena mengancam satu ke zona nyaman seperti yang Jenderal tadi Ya jelaskan. sudah, Zona ya nyaman. pilihlah situ. Jadilah budak sampai mati. Ya kan tinggal itu hidup pilih. Zona nyaman dan finansial. Ya Kan sudah. dulu orang Finansial itu termasuk zona nyaman. takut kehilangan pekerjaan terpaksa vaksin. Ya. Itu saya bilang hidup pilihan. Ya. Besoknya mati ya sudah. Ya. Ya, saya memilih lebih baik saya mati dalam iman saya daripada saya mati karena takut. Ya, pandang saya. Takut zona nyaman saya hilang. Saya lebih baik mati dalam iman daripada saya harus mati karena takut tidak makan. Terus saya nanti masuk neraka. Enggak. Saya pilih ikut Allah, ikut Tuhan daripada ikut sistem setan.
Ini sistem setan semua nih. Mereka-mereka yang berhati serigala, berhati setan, itu hamba daripada uang. Ini kan proyek besar kalau kita gini bilang lah Jenderal. Apakah Jenderal merasa terancam? Tidak. Itu kan cuma rasa. Tapi Jenderal tidak berani terbang, itu kan merasa terancam juga kan? Oh bukan, itu bagian daripada berhikmat. Maksudnya? Berhikmat itu apa? Saya mengambil keputusan berdasarkan tuntunan Tuhan. Oke. Jangan kita jalan sana di sana kita tahu mau digimanain, ya menghindar. Oh. Karena belum banyak manusia sadar kok. Ya. Kan keberadaan kita ini diperlukan untuk menyadarkan banyak orang. Oke. Jangan cuma mau jalan-jalan. Harus Jangan menggunakan ego lah. Kalau ego Jenderal harus kita memilih kapan kita berbuat, kapan kita melangkah. Siap. Ya kita kasih akal dan pikiran. Ada pisau masa terancam dengan pisaunya, yang jangan diiniin dong, menghindar dong. Ya. Itu dong cara hidup itu. Ya. Termasuk datang ke podcast ini atau ini itu termasuk pilihan juga. Iya. Siap. Ya. Seperti begini. Kalau kita tidak punya kecerdasan spiritual, diomongin ini dia terima aja. Contoh yang paling gampang, udah jelas vaksin dia nggak tahu isinya, hanya karena takut zona nyamannya hilang, dia terima. Begitu masalah, lalu bagaimana kalau sudah begini? Saya bilang minta tanggung jawab sama yang nyuruh. Itu. Jadi kita ini bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Ya kalau orang mengambil keputusan itu, itulah imannya. Imannya kepada Tuhan apa kepada uang? Ya. Itu aja kan. Oke. Life is choice.